Tidak ada fotografer profesional. Itu cuma bidang pembidangan yang memang lo jalani setiap hari yang menyangkut dengan hak ekonomi lo, kan kayak gitu. Tapi ketika lo ngeklaim bahwa diri lo fotografer, kunci satu, fotografer gak boleh baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel Poya bersama gue Yasir Safa. Kali ini gue kedatangan bintang tamu, yang mana bintang tamunya adalah seorang fotografer profesional yang gue kenal, siapa lagi kalau bukan Om Endra Semala. Halo Om, apa kabar Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah Om. Nah, sibukannya apa Om sekarang Om? By the way, kita udah 4 bulan dulu ya janjian gitu, bukan sok sibuk atau gimana-gimana. Memang pandemi tetap ada pengurangan jadwal, tapi alhamdulillah di beberapa daerah dan beberapa stasiun kita sempat backup untuk acara-acara itu. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada Mas Al, Mas Seno, kalau hari ini kita baru bisa ketemuan. Gitu. Iya benar. Soalnya kita tuh udah ngatur jadwal itu udah cukup jauh banget. Yeah. Karena emang walaupun masa pandemi kayak gini, tapi tetap Om Endra juga tetap berkarya dan tetap sibuk juga ya, mau gimana lagi kan. Apalagi pas kemarin kita teleponan Om ya. Yeah. Teleponan ngatur jadwal. Tanggal segini bisa gak? Oh bisa, pas ngeliat jadwal karena gue juga kerja. Oh pas nih jadwalnya, cakep. Akhirnya datang nih kita ke sini nih. Nah, yang mau gue tanyain adalah gini Om. Yang gue tahu kan Om adalah seorang fotografer nih Om. Ya. Nah, kenapa Om perjalanan Om kan kalau nggak salah adalah fotografer profesional tuh dalam dunia jurnalis. Ya. Nah, Om sejak kapan tuh menekuni bidang itu tuh? Oke, cinta sama fotografi itu dari tahun 83 lah, zaman kita sekolah. Dulu udah sering-sering nyolong kamera bokap. Oh, bokap dulu punya kamera juga? Ya, cuma dia viewfinder, antara lensa dengan viewfinder itu beda, jadi tingkat kesulitan itu beda banget kan gitu. Jadi kalau kita pakai SLR itu kan langsung rana, viewfinder dan baba segala macam lebih gampang. Nah, kita belajar tingkat kesulitan komposisi pasti itu. Tapi saya nggak mempersoalkan itu sampai akhirnya majalah Kartini waktu itu minta saya untuk menjadi ketua koran dinding pelajar se-Indonesia, dan saya mewakili itu sehingga akhirnya dunia jurnalistik saya kentalkan, suruh memilih mana tulisan atau mau fotografi. Di sebuah lembaga bernama Kantor Berita Antara, di situ saya menekuni dengan beberapa kolega kayak yang paling favorit Oscar Motuloh di situ. Oh iya. Sama-sama kita masuk di situ. Namun dalam perkembangannya saya ingin mengembangkan jiwa audiovisual saya sampai masuk ke beberapa production house. Sempat bikin lucu-lucuan infotainment kayak insert di Trans 7 tuh. Okay. Terus kasus selebriti dan apa gitu. Sampai bikin tayangan-tayangan yang berbau dengan mistik, dengan acuan bahwa saya seorang yang realistis, berangkat dari dunia jurnalistik, bagaimana menerjemahkan kemampuan dan ilmu saya dari jurnalistik itu untuk merambah ke dunia yang lain yang tanda petik barangkali yang tidak kasat mata. Logika berpikir saya adalah apapun bentuknya, setiap ada energi, saya yakin, saya punya feeling bahwa itu bisa diakomodasikan di kamera digital. Belajar berkamera segala macam, teman-teman termasuk beliau menjerumuskan saya di dunia model. Akhirnya coba tertarik, hanya saja beberapa fotografer saya melihat bahwa asumsi memotret itu adalah melukis dengan cahaya kayaknya belum dapat. Karena kalau di kita yang anak-anak kawinan tuh astrada kan gitu. Iya benar. Asal terang yang penting ada gambar ada kan gitu. Saya tidak sepaham dengan itu bahwa kalau profesional itu kan harus ngikutin klien dong. Iya. Bla bla segala macam. Yes, saya setuju banget. Tapi
ketika Anda sudah diposisikan sebagai fotografer profesional, Anda harus memberikan advice. Mbak, saya kepengen foto Mbak begini di tengah kesibukan pada saat orang harus menerima tamu belanja segala macam. Disitulah bentuk profesional yang saya maksud. Bukan cuma Anda terima job gini, ya udah kliennya mau begini nih. Ya sifat profesional Anda di mana di situ. Iya, benar. Nah, jangan salah paham bahwa yang namanya profesional itu tidak hanya melulu mengikuti si klien. Anda tetap harus memberikan advice dari pengalaman Anda, memberikan saran, memberikan masukan dengan kondisi kostum, lapangan pemotretan yang memang seperti apa adanya. Tapi bagi saya harus ada guidance dari kita bahwa lu mau motret kawinan, gaunnya cuma begini segala macam. Ya udah lu gue pengen gini. Yes. 90% kita terima, tapi 10% kita tetap harus memberikan itu tadi. Dia bayar mahal kita, apa saran kita sebagai profesional. Jadi nggak melulu harus ngikutin maunya klien begini, harus begini. Itu menurut saya pribadi tentang fotografer profesional. Saya dari jurnalistik lari ke dunia fashion kayak seperti ini. Sorry. Nih, dari jurnalis itu Om, ketika yang tadi kita ke belakang adalah itu tahun berapa Om? Selain dari tahun 80 sampai tahun berapa? Menekuni bidang itu. 2005 aja saya udah pacaran sama dunia fashion. Kalau dari fotografi jurnalistik itu saya lompat-lompat, tapi supaya nggak terlalu jumping kan gitu, saya harus mencoba memahami dunia fashion yang memang ada kaitan dengan berita fotografi. Nah, di situ saya menceburkan 2 kali dalam event Indonesian Fashion Week, dan saya dipercaya untuk official fotografernya, sehingga tetap sih warna jurnalistik saya nggak saya buang gitu, karena apapun kecantikan yang harus saya ungkapkan dalam sebuah foto saya, namun message yang akan saya sampaikan di foto saya itu harus tetap ada di situ. Ya, soalnya gini Om juga pernah ngasih waktu kita pertama kali ketemu, beberapa kali ketemu di dunia fotografi, di dunia event, Om pernah ngasih PR sebenarnya ke saya tuh. Coba lu motret human interest, yang mana ada seorang pembeli lagi transaksi di situ, lu harus motret, dapat view itu tuh Om. Cuman emang belum dilakuin sama gue Om. Cuman emang gue nggak tahu nih. Mungkin Om bisa ngasih saran ke gue adalah apa sih yang harus gue lakuin gitu ketika harus motretnya pasar, karena kan kadang anak sekarang dong, kadang gengsi, kadang belum pede. Lu datang ke pasar ngejepret, apa sih ini orang bawa kamera gitu. Tuh gue kadang masih suka ini Om, masih suka malu. Ilmunya cuma satu, minta maaf dulu baru minta izin kan gitu. Kalau minta izin dulu nanti akhirnya kita nggak dapat momen kan gitu, itu sayang. Oh iya, benar-benar. Saya menerapkan gini, saya motret pasti ditegur dong kan gitu. Resikonya udah pasti dikejar satpam lah, ditegur ini, ditegur itu segala macam. Tapi saya sudah dapat momen, baru saya minta maaf kan kayak gitu. Kalau memang apa yang saya lakukan itu salah, pasti kan di situ ada rule fotografi jurnalis itu, lu nggak boleh masuk ruangan itu, lu nggak boleh masuk ini, masuk itu segala macam. Bahkan di dunia militer pun kita pada saat terlibat dalam pemotretan dunia militer itu lebih ketat lagi kan gitu. Nggak usah dunia militer lah, beberapa tempat panti jompo kalau kita mau mengambil momen-momen dia lagi dalam kondisi harus dirawat dalam sebuah ruangan, itu nggak boleh. Nah, tetap saya ambil kan gitu, bahwa nanti suatu saat momen itu akan berguna. Pak nggak boleh ini, Pak nggak boleh itu segala macam. Oh nggak boleh ya kayak gitu. Maaf ya, tapi saya nggak bakal minta izin dulu. Tapi kalau memang apa yang saya lakukan itu salah, saya akan pasti minta maaf. Ketika saya minta maaf, saya sudah punya file itu loh. Tapi filenya nggak dihapus kan? Apa pernah ada, maaf Pak, ini jangan diambil, filenya boleh dihapus? Ketika kita terjun di dunia kayak gini kan kita tahu kan gitu. Bagaimana Anda bawa motor, walaupun Anda bukan montir, paling enggak kalau nggak ada pengapian itu pasti busi. Iya. Ketika file kita dihapus, kita kan sudah menyiapkan aplikasi untuk mengangkat file yang diformat dan segala macam. Jadi treatmentnya banyak gitu. Kalau adalah di sebuah daerah malah ituan saya dibawa tuh diformat sama dia kan gitu. Memory card. Memory card.
Ketika memory card saya dibawa di segala macam, dia nggak sadar bahwa memory card itu udah saya tuker kayak gitu. Oh, itu siasat itu. Yes. Berarti emang di medan perang itu adalah sebenarnya kita udah harus siap juga segala macam. Yes, kayak gitu. Itu pada saat zaman kita sudah pakai digital. Dulu waktu saya pakai roll itu, ini menyangkut dengan gaya-gayaan sebenarnya. Mau dunia digital maupun dunia film analog, saya biasanya kalau memang itu udah eventnya sudah ya artinya sudah sangat untuk serius gitu, itu saya biasa pakai 2 kamera. Apalagi zaman 2 roll dulu kan kita udah nggak sempat kan memotret momen kayak gitu. Lah pernah film saya itu pengen diambil karena itu ada salah satu narasumber itu nggak suka gitu dengan angle yang saya ambil. Kalau nggak salah kejadiannya di Kuningan deh, waktu saya motret musisi luar tuh Michael Bolton, saya salah memotret, ditegur sama manajernya, tapi saya kekeh bahwa itu adalah karya saya, dan itu saya roll, saya gulung, padahal baru jepret berapa itu saya cemplungin di tas saya, yang notaben sebenarnya itu udah tercampur dengan film-film yang lainnya gitu. Terus saya ganti kan gitu. Enggak, saya baru mau bidik kok gini segala macem. Tapi itu tadi di beberapa tempat kenapa saya suka bawa 2 kamera itu karena saya nggak mau merusak kamera. Kenapa nggak mau merusak kamera? Dalam hitungan momen ketika objek itu jauh dan akan mendekat, saya harus pakai 70-200. Terus tiba-tiba momen itu mendekat, saya harus pakai misalnya 24-70 kan gitu. Daripada saya waktu kehilangan buat ganti-gantinya kemakan waktu ya. Dan itu akan merusak itu sebenarnya, merusak kamera gitu. Jadi teman-teman tapi ada kan yang gaya-gayaan kamera gue banyak gini segala macam jalan di berang foto, ya itu whatever lah bagi saya. Tapi kenapa kalau saya sudah membubuhkan 2 lensa, 2 kamera, tujuannya pertama momen, kedua saya nggak mau merusak yang namanya alat-alat fotografi kalau kita terburu-buru kan kayak gitu. Nah jadi kita udah standby dengan kondisi di pernikahan pun begitu ya. Tapi kalau nggak mungkin lah kalau dalam sebuah pernikahan gitu kita kepakai bawa yang sebangsa yang 500, kalau bukan show force buat apa kan kayak gitu. Saya yakin kalau buat pernikahan kayak gitu. Iya benar-benar. Nah itu tuh terlalu ini kan gitu. Bahkan kadang juga klien seringnya berpikir gini, kok kamera kecil kan gitu, kok kamera gini, kamera gitu, nah, gitu. Nah itu salah tafsir yang mesti kita jelaskan bahwa bukan kecil besarnya kamera, bahkan kan yang lebih bagus yang kecil sekarang kan kayak gitu kan dibanding kamera-kamera yang besar. Nah saya mau menarik kesimpulan bahwa terjunnya dunia fotografi dari jurnalistik menuju ke dunia kayak seperti sekarang ini karena dimaksudkan untuk itu tadi saya dalam kapasitas ini masih terus belajar dan saya nggak pernah berhenti belajar bagaimana menerjemahkan sebuah momen kalau gini loh, kita kan kalau pakai lampu spot itu kan ketahuan saya memotret Anda dengan spot, tahu dong jatuhnya cahaya yang kan gitu. Tapi ketika kita pakai softbox seperti ini bla bla segala macam, orang akan bilang bahwa saya itu edan gitu. Edannya dalam arti apa? Semua saya balik kan gitu. Teori-teori itu saya pelintir sedikit. Highlight saya pakai yang menyebar. Padahal biasanya orang pakai spot kan kayak gitu kan. Itu ada teknik-teknik tersendiri dan bagaimana menjatuhkan objek itu menjadi realistis dan art gitu. Semboyan aku cuma sederhana kok. Gue motret cepet dan bagus. Kan kayak gitu. Harga relatif dong. Lu gue potretin cepet, bagus, minus editing kan gitu, dan semua kita buktikan gitu. Mau lu motret kawinan, lu mau motret apa, bisa nggak kalau langsung katanya 1 hari gini, 2 hari gini segala macam. Kita harus nyanggupin dan di situ profesional. Kan gitu. Oke, Om. Tapi pernah nggak? Kan tadi Om bilang bahwa motret tuh udah nggak perlu editing. Itu dalam berapa file hasilnya jadi semua atau ada beberapa file yang enggak? Bukan nggak perlu editing. Kalau kita sebut editing udah pasti perlu. Pasti 20% atau 10% ya? Kebanyakan begitu. Kebanyakan Om? Kebanyakan. Berarti 90% udah jadi? 95% harus 50 jadi? Iya, 5% itu Photoshop masuk,
kalau memang ya maaf ya ada harus Ya, harus ada di edit, ada segala macam. estetika yang harus kita ituin, kalau kita harus edit plus dengan grouping biasanya kan gitu. Nanti kan kalau kita gambarkan bahwa itu 5% itu jadi kan kayak gitu. Bahkan ada klien saya dari daerah datang kemari, besok itu foto itu harus dipakai, saya dikasih waktu sekitar 5 jam dan alhamdulillah saya selesaikan gitu. Serius 5 jam? Ya, 5 jam dengan konsep foto yang sudah big gitu kan kayak gitu. Dan itu kita buktikan, nanti kita sekalian kita treatment ya. Iya, benar, Kebetulan kan hari ini juga ada pemotretan, ada mutiara, ada bunga saya pakai konsepin lady rocker. Padahal persiapannya juga memang saya ada kepentingan itu. Jadi sebenarnya juga spesial sih buat channel ini. Saya mendatangkan makeup artist. Kebetulan RPM itu Rumah Foto Mua dan Model adalah satu integrat yang saya bikin, sehingga ketika siapapun tamu saya, siapapun relasi saya, dia harus mendapatkan yang terbaik gitu. Oke. Sebelumnya emang makasih banget sih Om. Gue juga nggak accept itu datang di sini, ternyata gue pikir kan tadi rencananya kita cuman ngobrol biasa aja kan. Yes. Cuman pas sampai datang ke sini kok banyak orang. Ada apaan ya? Ternyata emang di satu sisi di podcast kita adalah Om mau menampilkan bahwa ini nggak jadi gini, nggak cuman sekedar gue ngomong tapi nggak ada bukti. Nah, bener kan Om? Ya. Jadi nggak cuma kita ngobrol begini doang tapi nggak ada ilmu atau nggak ada buktinya. Di sini nih, ntar kita buktiin. Setelah habis ini kita ada yang tadi bilang Om Mendra ya, bahwa akan ada pemotretan. Om, sorry nih, kan tadi gue penasaran sih Om, motret yang tidak terlihat dalam mungkin makhluk-makhluk astral kan? Itu tahun berapa dan pengalamannya kayak gimana itu Om? Itu awalnya sebuah penelitian yang saya coba lakukan gitu. Ada namanya vortex, ada yang namanya entitas gitu. Kalau kita lihat beberapa channel yang misteri kayak gitu, kan suka ada tuh bangku bisa jalan sendiri. Saya menerjemahkan itu adalah sebagai sebuah energi. Oke. Kalau dia adalah energi, berarti dia adalah juga zat kan kayak gitu. Oke. Kalau dia bisa juga zat, berarti kamu bisa menampilkan gitu satu hal yang tidak zat yang kita artikan, sorry saya muslim, yang tidak bisa digambarkan oleh kemampuan apapun juga, cuma Tuhan kayak gitu. Selebihnya ciptaan Tuhan, kita akan berusaha untuk menerjemahkan hal-hal kayak gitu. Oke. Jadi sepakatin dulu bahwa dia zat itu punya energi. Di kamera kita ada namanya white balance, oke, ada yang namanya sensor, terus ada itu tadi akhirnya berkembang ada full frame, non full frame. Kalau full frame katanya itunya noise-nya sedikit kan kayak gitu. Dan itu yang coba kita terjemahkan. Nah, bagaimana sesuatu benda yang kasat mata itu bisa ditangkap? Ditangkap oleh sebuah kamera. Oke. Pernah dulu sama Mas Eri, Mas Monjay, terus ada Mas Gunawan. Kita motret di Casablanca yang katanya dulu tuh kan terowongan Casablanca tuh. Terowongan Casablanca. Iya. Gitu. Itu tuh ada namanya bukan vortex, baru berbentuk gitu. Yang bulat-bulat dulu. Titik-titik gitu. Kalau memang zat itu akhirnya mempunyai lebih energi dari orbs, dia akan membentuk lagi namanya vortex gitu kan. Vortex itu agak lebih menyerupai gitu. Gambaran paling gampangnya gini lah, kebetulan berbeda dengan orang kalau memotret awan, ada bentuk ini, ada bentuk ini, itu berbeda kan gitu. Mereka itu faktor kebenaran, kebetulan ketika angin bla bla segala macam akhirnya terbentuk gambar itu di awan itu. Nah, kalau yang namanya vortex itu dari kumpulan orbs, kebetulan Uno sih ya, dia punya energi yang kuat, terus tiba-tiba agak menyirip kan kayak gitu. Nah, itu yang kita bisa rekam gitu. Kenapa bisa direkam? Itu tadi kita dengan teknologi yang tanda petik ada mendingan, terus kita cari lokasi-lokasi yang memang memungkinkan kan gitu. Terus biasanya sih kita provok supaya ada penampakan gitu loh kan gitu.
kita dengan jangan kencing di sini gitu, malah kita lakukan. Kita gitu. lakuin. Yang Gitu. dilarang malah dilakukan. Ya itu bahwa ada risikonya beberapa kru saya dulu kesurupan gitu segala macam. Yes. Berapa orang Ada pada saat itu? dua, tiga kru kesurupan gitu. Saya udah masa bodoh gitu. Dan faktor luck, keberuntungan di situ juga sangat dominan. Tidak cuma keberuntungan pada saat kita mengabadikan si zat itu kan gitu. Di sebuah kejadian kalau nggak salah di Bintaro waktu itu ya. Itu terekam di kamera. Kita lihat, wih dapat ini. Nggak tahu lah orang mengistilahkan itu, entah itu kuntilanak atau ya, saya whatever kan kayak gitu. Tapi ketika pindah di laptop, gambar itu hilang. Serius? Yes. Dan itu udah terbukti kan gitu ya. Sudah terbukti bahwa kan kita pasti dong lagi norak, gua dapet nih gini. Iya, pasti namanya kita lagi hunting, misalnya kita berdua, nih kira-kira bagus ini lagi. Iya. Kan kayak gitu. Itu kan? kelihatan terbang dia gitu, kan kayak gitu. Oke, gitu wah. Udah bungkus ini macam pulang transfer ke itu ke laptop ya kalau nggak salah. Hilang. Frame itu hilang. Kayak gitu. Bisa gitu ya? Unos. Ya Allah alam. Iya, dan itu akhirnya kan membuat saya lebih tertantang lagi kan kayak gitu kan gitu. Tempat ini ada tempat ini. Saya tidak coba kita membawa ini ke dunia mistik enggak ya, tapi saya cuma ingin menjelaskan secara ilmiah bahwa kamera itu tetap bisa menangkap hal kayak begitu kan kayak gitu. Dengan asumsi bahwa kemampuan skill kita kan gitu. Ya serendah-rendahnya seseorang fotografer, kalau orang tua bilang itu lu badan lo merinding nggak kan kayak gitu. Nah di situ aja triknya, lu jangan pakai lensa yang panjang, jangan naik zoom, lu main yang lensa entah 50 lebar kan gitu, lensa di bawah 50 gitu, tapi juga jangan nge-wide kan gitu. Jangan terlalu wide ya. Ya ini kan artinya kita bicara teknis, memotret makhluk gaib kan gitu kan kayak gitu. Bahkan kemarin baru saya, kalau nggak ini sih sebenarnya saya mau ke Pangandaran. Saya udah janji sama fotografer Pangandaran. Dia bilang, Pak, di sini kata orang-orang di sini, enggak, saya jangan mau katanya saya bilang gitu. Langsung buktiin. Tolong tunjukin, kita duduk di situ, siapin model, kita pakai kostumnya Roro Kidul, kita provok di sana kan kayak gitu. Lockdown pandemi kan kayak gitu. Itu masih pandemi. Padahal sudah ada chatting sana, sudah siapin model, sudah siapin makeup artist, sudah lokasi. Kalau toh dimanapun saya masuk ke rumah Mas Al itu kan harus assalamualaikum. Ya sudah permisi dengan orang-orang tua di sana. Tujuannya apa gini. Enggak, saya ingin membuktikan secara ilmiah gitu loh. Artinya penampakan kayak begitu. Yang terjadi adalah memotret makhluk astral itu seringkali justru malah tersanding orangnya. Tersanding tuh masuk kan gitu kan gitu. Iya. Dan untuk itu ini ada tantangan kan gitu. Dan saya bisa membuktikan banget gitu. Ketika kita masukin itu, kita mau tahu siapa yang ada yang dalam di wilayah atau ada orang yang ngikutin kan, orang-orang bilang dia tuh bisa ngelihat terus saya balikin, kalau nggak bisa ngelihat buta dong. Saya bilang kan kayak gitu, logika kayak gitu. Enggak, gini buktikan bahwa ada sesuatu di dalam sesuatu kan gitu. Bahkan saya ingin coba meluruskan anggapan bahwa yang dipotret itu arwah atau ruh kan gitu ya. Bullshit, bagi saya bukan ruh kan gitu. Itu ada ritual gak sih? Atau emang langsung aja? Minimal ya kita baca doa lah. Iya, kalau gitu. Ritual kan baca doa ya udah pasti, namanya kita ke rumah itu ya pasti ada. Pokoknya sebenarnya walaupun kita nih manusia hidup di rumah, sebenarnya di dalam rumah juga bukan cuma kita doang kan. Pasti kan setiap kali Om datang sono ritual baca doa apa segala macam ya. Akhirnya Om melakukan itu. Apa sih akhirnya motret dalam sebuah pemotretan, bahkan hampir semua pemotretan. Apa semuanya? Hampir semuanya. Saya mau motret model, mau apa, mau segala macam, kita kamera sudah saya pegang, saya pasti menundukkan gini, ya Allah berikan aku yang terbaik untuk hasil karyaku kan kayak gitu kan. Persoalan nanti ada tanda petik titipan yang masuk dan segala macam ini, who knows kan kayak gitu. Oke. Nih, jadi gini sahabat. Nih maaf banget nih kita lagi podcast karena ternyata cuaca mau hujan. Jadi kalau ada suara-suara yang ngeganggu nanti emang lagi mau hujan ya Om. Dari tadi belakang tuh
petir kenceng banget tuh. Nah, akhirnya gini Om, selain Om motret yang setan atau yang itu, ada pengalaman menarik lagi Om selain foto itu ya? Pernah motret apa lagi Om selama Om jadi dunia jurnalis? Oke, waktu itu sih kerusuhan ya, waktu Keren nih. pergantian Ini gua pengen tahu. pergantian antara Gus Dur ke Megawati itu. Oh iya. Itu depan Polda itu udah chaos kan gitu, udah rese gitu. Saya diperintahkan sama pimpinan semuanya buat pulang gitu. Kalau saya lewat Sudirman itu ada isu bahwa pom bensin yang di Sudirman katanya mau dibakar. Iya. Saya jalan ke arah Mampang Perapatan, nanti saya ngambil ke Kuningan, saya jalan dan mobil kantor udah nggak ada. Di situ saya nggak tahu, saya kena peluru nyasar dan itu nyerempet kaki saya dan saya sempat ambruk. Ambulan gitu, wah ada mayat tuh gini segala macam. Terus saya bilang, Gon, siapa tuh? Saya sempat diangkut dan saya akhirnya waktu itu bohongin istri saya supaya dia nggak cemas. Saya bilang, padahal saya di rumah sakit, saya bilang bahwa saya ada liputan di daerah gitu. Sampai saya sembuh, ya akhirnya saya pulang ke rumah dan kantor memang lagi apa, dulu saya lebih aktif sebenarnya di dunia hiburan, cuma karena minus liputan gitu, saya sering diperbantukan gitu. Ada salah satu lembaga penerbitan, nah di situ kalau nggak salah sidang Pak Harto nih di pertanian sini Ragunan. Iya, pertanian. Waktu dulu kan aparat represifnya kan benar-benar kan kayak gitu itu kan. tahun gitu. itu mah Lagi kacau-kacaunya. Kacau. Saya dipotret terus saya dihampirin sama nggak tahu pakai baju intel atau segala macam, dan saya sempat dipopor di situ. Saya bilang, Pak, saya wartawan. Wah, lu juga katanya motret nggak pernah bener kok. Buak, itu anda saya itu padahal baru 2 hari baru keluar dari rumah sakit tuh. Oke, saya diinjak-injak, karena saya lari salah tempat, kepergok di wartel itu. Akhirnya dulu ada wartel kan gitu kan, iya, gitu. itu Rencana saya tuh wartel. otak saya tuh gue mau ngumpet di kolong wartel aman nih kan kayak gitu kan, sambil saya pakai tuyul. Ternyata udah kejebak di situ di tembok. Di situ saya habis 2 hari baru keluar dari rumah sakit. Masuk sampai, lagi? Iya, sampai dokter bilang, kenapa lagi Pak? Dia bilang begitu. Iya begitulah dok, kan kayak gitu. Akhirnya ini saya habis kan gitu kan. Mam gak bisa pulang nih kan gitu. Dulu kan SMS, pager. Iya kan gitu. Sorry nih nggak bisa pulang, bla segala macam. Takut kan istri panik kan gitu. Ya udah akhirnya bengap dikit kan kayak gitu. Sampai sekarang. Ya, korban itulah 98 gitu. Dari situ saya bilang, seru nih kan kayak gitu. Bahkan sempat waktu dulu saya ngasih bantuan sama almarhum Bu Kasur ke pengungsian Timur. Iya. Salut sama ibu satu itu, nenek satu itu, dan dia orangnya asik banget, muda banget kan gitu. Pernah saya perokok berat, kebetulan dia juga perokok, dan saya nggak nyangka bahwa dia itu perokok gitu. Bu Kasur itu bukan berarti bahwa dia itu perokok berat, enggak kan gitu. Ketika ngeliat saya merokok gitu, Mas, saya stres. Waktu itu kita naik Hercules. Tahu dong kalau Hercules, iya tujuannya kemana, terbangnya kemana dulu kan gitu. Bete kan gitu. Terus di ujung Pandang kalau nggak salah gitu, saya ngerokok. Kita suruh turun dulu karena ada pasukan mau apa-apa. Saya ngerokok dan ngerokok, dan kami berdua ditegur, Bu, jangan ngerokok di sini. Di belakang itu pesawat tempur, dia bilang gitu. Kalau meledak kan kayak gitu. Saya diomelin gitu. Itu kejadian yang asik itu ya. Jadi, dan ini baru saya ungkap di sini sekarang. Jadi Bu Kasur tuh kalau nggak salah punya acara di TVRI itu Taman Indria dulu. Dan gitu, nah dia mau ngasih bantuan ke anak-anak pengungsian di Timur, di Kupang kalau nggak salah gitu. Saya datang ke sana gitu. Tapi yang seru ya itu. Terus ada ada kenangan terindah buat almarhum rekan saya Raffles Umboh yang berapa hari lalu wafat. Beliau dari Antv itu. Saya kalau nggak salah di tank itu dia bawa oleh-oleh dari dari Kupang itu madu.
keguncang madu itu tumpah di tank kan gitu. Aduh, terus? Iya, ya mereka nggak bisa nyalahin wartawan atau gimana tanda petik gitu ya kan gitu. Waduh Pak kan gitu. Gimana nih kan gitu. Ya bayangin dong kan gitu. Madu kemana-mana di Hercules gitu kan gitu. Siapa juga yang mau bersihin madu kan kayak gitu kan. Kedua, pengalaman unik ketika saya ngeliput waktu dulu ada namanya Fast Photo Club itu, kita ke Taiwan, habis memberikan workshop, terus tiba-tiba pulang, jam kita berbeda dengan jam Taiwan. Apa yang terjadi? Kami bertiga ketinggalan pesawat di negeri orang. Waduh. Mau beli tiket di mana? Berapa macam bahasa kita punya Juga keterbatasan, dan itu udah sekitar jam 11 malam. Saya punya ide gimana nih caranya. Udah coba kita telepon KBRI Taiwan gitu. Saya nggak tahu ya, karena kita kan nggak punya jalinan diplomasi dengan Taiwan atau apa, tapi ada perwakilan Indonesia lah di sana. Pak, kita bertiga ketinggalan pesawat dan sekarang masih ada di bandara kan gitu. Lah terus gimana? Wow, ya diurus aja sampai dibilang mau tinggal di hotel nggak? Jangan deh Pak, ntar kebablasan lagi, tidur lagi kan gitu. Udah akhirnya kita tidur di bandara sampai paginya, ya you know lah kan gitu. Kita udah capek, tidur seenak-enaknya, ya itu ditegur sama bagian kebersihannya, inilah segala macam gitu. Sampai kita akhirnya membuktikan diri bahwa kita adalah wartawan. Baru dikasih satu tempat, tapi kita milih tetap tidur di bangku penunggu itu, dan bukan VIP. Iya, karena kalau tadi ke hotel atau nunggu di mana juga nanti informasi tentang pesawat itu malah ntar ketinggalan lagi. Yang utama bahwa berita itu harus turun itu. Kan internet sekarang kan, waktu dulu kan masih belum. Iya, nggak seperti gitu. nggak seperti sekarang yang handphone cepat, juga udah bisa langsung berita. Nah, yang mau gue tanyain adalah terkait dunia berita deh. Dunia berita saat ini kan dulu kan eranya analog digital. Sekarang kan udah ini banget ya. Perkembangan menurut pandangan Om sendiri. Kalau balik lagi dengan zaman tanda petik yang sebelumnya gitu, sebelum digital sebenarnya udah ada. Jadi kalau dulu kita misalnya motret nih, itu kan virusnya negatif ya kan gitu. Kalau misalnya ada liputan ke daerah di Solo misalnya, kita motret, kita tinggal cuci jadi film negatif. Dulu ada alat transfernya tuh, sorry saya nyebut namanya alat transfer buatan Nikon gitu. Nikon itu punya alat terus gede koper. Jadi kalau kita sekarang di sana kita taruh, kita scan gitu, itu nanti terkirim ke Jakarta. Tapi kadang-kadang itu tadi, kalau nggak ada alat komunikasi, kita terpaksa pakai telepon umum. Dan itu pun akal-akalan, akhirnya kabel itu kita kelet dulu tuh kan gitu, buat nyambungin itu kan gitu. Kita izin ke pihak kepolisian mana gitu, bahwa ini bukan buat intimidasi, bukan buat hal-hal yang berbau negatif, tapi kita mau kirim gambar ini secepat mungkin gitu. Waduh, alatnya kayak di scan gitu, si negatifnya kirim ke Jakarta. Wah, itu beratnya minta ampun kan gitu. Setiap kali liputan bawa itu? Yes, kalau ke daerah ya. Kan iya, gitu. maksudnya kalau ke daerah. Dan kalau memang beritanya itu harus secepat mungkin. Gitu. Misalkan nih hari ini nih ada liputan ke Papua. Ya. Besok harus diupload. Ya, harus bawa alat itu. Harus bawa alat itu. Ya. Berarti berapa? 5 kilo ada? Lebih mah, 25 kiloan kan gitu. 25 kilo? Itu plus belum dengan kamera kita. Iya, belum termasuk kamera, belum baju-baju kita kan gitu segala macam. Dan itu sendiri gitu. Sendiri Om? Naifnya kalau dia memang kalau kita udah masuk ke belantara atau gimana segala macam, itu masih mending kita bisa titip kan gitu. Tapi kan kita motor tuh nggak nyaman. Kita kepikiran alat itu. Iya. Zaman dulu alat itu aja udah 2 kali mobil. Iya Om. Harganya. Saya aja kalau motret wedding nih, tas walaupun nggak ada isinya juga tetap kepikiran ini yang gede, yang emang itu penting, apalagi besoknya harus diupload. Iya. Nggak mau. Itu ngebagi pikirannya gimana? Dan itu yang punya baru 2, Kompas sama tempat saya kerja, gitu, alat itu. Wow. Bukan saking mahalnya, tapi karena memang susahnya kan gitu. Iya, soalnya gini Om, kita tuh motret kan harus fokus, pikiran udah harus satu tujuan dong. Yes. Nah,
ketika alat kita tinggal dan kita harus bagi pikiran kan tuh PR banget. Ya. PR banget beneran sumpah. Nah, gini nih Om. Kita yang tadi kan kita udah ngomong masalah sejarahnya Om untuk dunia fotografi ya. Yang mau saya tanyain adalah Om, kita tuh kenal Om tuh di komunitas dan mana Om FAS ya? Ya. Nah, itu kenapa Om kepikiran untuk mendirikan FAS? Pernah ngelihat Om itu pas itu pernah muncul di salah satu stasiun televisi. Ya. Mata Lensa ya? Ya. Kan? Ya. Itu terjadinya gimana Om? Oh. Terbentuknya si FAS itu perjalanan. FAS itu kan singkatan dari foto apa saja terserah. Oh gitu? Lu punya foto apa, lu upload, yang penting lu jangan berhenti berkarya. Tujuan utamanya kan kayak gitu kan. Serius? Gue baru tahu sih Om. FAS itu foto apa saja terserah kan. Terserah. Kayak gitu. Upload. Terus kita hunting pertama kali di Ragunan. Kita memotret bagaimana memotret binatang kayak gitu. Karena apa? Saya yakin bahwa lu memotret binatang setengah liar karena itu sudah di itu. Tapi lu bisa menangkap momen apa enggak gitu. Dia berkembang sampai ada beberapa biro dari Aceh sampai Papua, sampai yang di biro Jepang, Taiwan, ini segala macam. Itu ada, bahkan Australia, Seoul dan segala macam. Kemudian saya nggak bilang bahwa beberapa orang mengekor gitu, enggak gitu, karena bagi saya kekeluargaan itu adalah lebih hal utama, dan pushnya itu pada dunia sosial sih sebenarnya. Ada bencana di waktu itu kalau nggak salah di Bondowoso atau segala macam, kita kumpulin uang kirim ke sana, kita kirim uang kita kirim ke sana, bantuan apa, musik gimana itu yang kita jajaki gitu. Tujuannya lebih sosial, seru-seruan gitu. Bahwa itu akhirnya diliput beberapa stasiun TV, yes kan gitu. Di mata saya kalau memang sesuatu yang berjalan biasa-biasa saja juga nggak mau. Mindset saya kan streaming gila gitu loh, gila tanda petik. Dan akhirnya FAS itu meredup karena saya sibuk bla 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 segala macam. Terus yang lain juga udah ada yang nikah, udah ada yang kerja. Akhirnya di komunitas itu akhirnya rada terbengkalai, terbentuklah RPM. Rumah foto, makeup artis dan model. Terus di situ saya coba menjajaki yang namanya kolaborasi, kan gitu. Terus ngapain aja di RPM? Iya, sekarang lagi dipersiapkan ya buat nanti kita pemotretan, babas segala macam. Di depan juga udah. Dan continuity itu kita selalu, walaupun pandemi kayak gini, minimal, sebulan sekali harus ada ketemuan dan harus ada karya, minimal itu. Tapi biasanya sih sekitar sebulan itu kita ngambil momen tuh bisa sampai 4 kali gitu. Gue mau ini dong, konsep ini, gue mau ini dong, ini itu, maunya, buat apa gini. Oke, beberapa lagi mempersiapkan buku kan gitu sama saya, karya-karya makeup artis itu saya foto, saya edit, dan itu disajikan untuk buku. Dan yang bagi saya rada edan itu pada saat saya ngadain itu tunanetra Fashion Week. Oh iya. Jadi yang fashion itu orang-orang netra, tanda petik buta kan kayak gitu. Dan terus bagaimana teknisnya, karena saya sempat berdiskus dengan beberapa kolega yang ada di Perancis cuma satu waktu itu, ketika itu ngadain bahwa modelnya itu tunanetra. Saya waktu itu ada 1, 2, 3 sekitar 10 lebih lah kan gitu, saya lupa. Dan itu cara ngatur dia bahwa kita kasih lakban, nanti di ujung lakban itu dia meraba kan kayak itu. Yang seru sih kan kayak gitu ya, bahwa si model ada yang nyasar kemana-kemana gitu kan kayak gitu. Saya bilang tertawa aja. Kita tidak mentertawakan penderitaan dia gitu. Karena saya nggak lihat bahwa dia buta gitu kan kayak gitu. Saya cuma ngelihat bahwa mau buta, mau tuli, mau apapun juga itu bukan kehendak dia. Tapi dia punya kesempatan yang sama dengan model yang lain. Yes. Di situ saya kerjasama dengan salah satu panti tunanetra di Jakarta. Saya undang ke Depok. Kita siapkan medianya dan kita fun di situ loh gitu. Saya kalau nggak salah ada iNews coba wawancara saya. Tujuan saya seperti itu. Kita berikan hal sama. Coba kalau terjadi dengan anak lo, coba kalau terjadi dengan adik lo, terjadi ini segala macam, dia juga punya hak yang sama gitu. Di situ nggak ada istilahnya sampai
Ya Paris dunia fashion kuat dong kan gitu. Bahkan akhirnya saya mau kembangin di ajang ini adalah Depok Fashion Week. Depok Fashion Week yang ketiga, saya berpikir bahwa Jember sudah punya kan gitu. Daerah-daerah lain sudah punya gitu. Lah Depok mana nih kan kayak gitu. Depok jangan cuma terkenal babi ngepet ya Om. Yes, gitu. Itu babi ngepet, begal, wah udah capek kan gitu. Corona muncul di Depok. Corona muncul di Depok. Gitu. Udah. Depok tuh. Nah itu building image Depok, saya butuh dukungan dari Disporiata, Dinas Pariwisata Kota Depok. Saya butuh dukungan wali kota terpilih dan Pak Wakil, gitu. Ada forum seniman Depok. Saya kepengen mengemas ini Depok Fashion Week itu. Yang ketiga, mudah-mudahan sih kalau nggak ada hambatan Agustus, saya mau turunin 34 baju daerah, plus dengan karnaval, dengan peluncuran buku, bla bla segala macam. Tema hijab tetap saya angkat dan gitu, dimana respon dari para petinggi di Pemda aja sih, kalau saya gitu aja. Berarti rencananya tahun ini? Tahun ini, Agustus, bulan Agustus ini. Cuman Biar untuk pacaran sama 17 Agustusan lah kayak gitu. Ih, keren. Om, gini Om. Sorry. kita kita ngomongin rumah Foto model. foto dan model. Gue pengen penasaran Om. Pas itu kan sudah lama. Itu pas sebenarnya ada atau vakum untuk sementara? Saya bukan tipe orang yang gini loh, badan gue satu, kenapa gue harus beli mobil dua gitu? Oke. Kan gitu, satu aja dijalanin, tapi memang tujuannya nyampe gitu loh. Gitu, bahwa itu punya kisah yang memang memberikan banyak prestasi, iya. Tapi kan saya nggak mau bilang bahwa ini tukar baju, enggak. Gitu. Tapi Mas, gue mau change sebentar ya kan kayak gitu. Kayaknya mobil ini gue tinggalin deh kan kayak gitu. Analoginya sih seperti itu. Oh, berarti gini Om. Soalnya kan awal pertama kali kita ketemu dan mungkin dunia fotografer banyak ke komunitas sebelumnya, banyak ke komunitas yang terjadi saat ini beberapa tahun yang lalu kan pas kan? Yeah. Pas duluan kan? Yeah. Nah, itu kan yang gue kenal ada beberapa banyak anggota kan? Yeah. Kita juga pas itu yang gue tahu adalah dia sosial banget kan? Yang dia bikin event charity untuk apa gitu kan, banyak tuh. Nah, berarti pas bukannya nggak ada, berarti emang ada, cuman untuk saat ini ya udah si mobilnya itu saya taruh di garasi dulu deh. Ditaruh garasi dulu. Nah, sekarang menggunakan si RPM. Rumah. Nah Om, kita ngebahas masalah si rumah RPM. Sebelum ngebahas rumah RPM, gue mau tanya Om, ciri khas Om memang harus pakai bandana tuh kenapa Om? Pertama karena saya bukan tipe orang yang sering ganti-ganti kamera, dan saya tipe orang yang resik. Oke. Gitu. Kalau Anda nggak pakai beginian kayak gitu kan, terus pada saat memotret kan keringetan tuh biasanya nih, itu akan merusak kamera. Sebenarnya tujuannya itu. Oh gitu. Bahwa akhirnya orang bilang, oh kok ini, ya udah kebawa ke sana. Iya, tapi itu menjadi ciri khas Om. Iya tapi kan, itu menjadi ciri khas. Silakan masyarakat kan kayak gitu. Iya, kalau kita beberapa kali ketemu event, dari jauh aja kelihatan bandana kuning tuh. Iya. Apa jangan-jangan Atta Halilintar sebetulnya Om dulu nih belajarnya. Atta Halilintar tuh sebenarnya harus menjelaskan harus iya, menjelaskan gitu. Kenapa dia harus pakai bandana kan kayak gitu. Iya kan? Kalau alasan saya karena saya memang orang yang resik terhadap sebuah benda, apalagi dengan kamera. Dia sensor, ya kita keringat mengandung garam akan merusak kamera. Kan gitu. Karena kontinus ini, dan biasanya waktu pemotretan itu saya bisa bawa 5 bandana. Kalau sudah basah saya ganti, Tapi kan itu dibuang. Apa dicuci? Ada yang dibuang, ada yang dicuci, ada yang diambil orang kan kayak gitu kan gitu. Bukan sekedar buat gaya lah atau gimana, enggak lah kan gitu, enggak ke sana. Tapi buat safety-nya, perlindungannya kamera gitu. Oh gitu. Kita kalau di ruangan kayak gini mungkin barangkali dengan air conditioner. Ya kan. Kalau saya lebih fokus kepada sebenarnya Melindungi. Pelindungan dari kamera. Kita motret di outdoor kan gitu, keringetan nih. Dia kan akan terserap di sini dan tidak langsung kena ke kamera. Kalau kena ke kamera, saya yakin bahwa itu keringat itu akan menjadi garam, dan garam itu akan menjadi korosi, dan itu akan merusak kamera. Makanya kalau kita lihat di strip teman-teman yang tanda petik kurang itu,
biasanya itu suka ada baret-baret di situ. Dan saya nggak betah aja gitu. Dan yang utama juga kalau memang terminologinya adalah untuk melindungi itu dari korosi, ada sebuah saran ketika kita harus memotret di laut, setelah itu kita juga harus punya kewajiban untuk membersihkan dulu dengan semprotan itu, dan jangan dielap dulu kan kayak gitu, biar dia kering dulu sampai rumah, kemudian baru kita bersihkan dengan kuas. Itu ada butiran-butiran air laut yang memang pasti akan nempel di situ kan gitu. Jadi pada saat setelah pemotretan itu di laut atau di outdoor yang memang menyangkut dengan ya itu tadi, dengan itu tadi, kamera tetap kita jaga. Tapi ujung-ujungnya memang buat jaga kamera. Oh, intinya adalah gue kira berarti bukan gaya-gayaan kan? Soalnya kan yang ini ngapain sih, apa sih itu pakai kayak gitu? Ternyata tujuannya adalah untuk, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi si kamera. Oke Om. Gini Om, kan tadi Om sempat ngebahas masalah rumah, foto, muah dan model ya. Itu terbentuknya kapan tuh? Sekitar 4 tahunan yang lalu lebih ya gitu ya. Itu saya bentuk dari, kalau fast kan cepet kan gitu, RPM juga cepet. Apa sih RPM itu? Dicari lagi itu, singkatannya rumah foto, makeup artist dan model, semua saya create. Dan pada saat itu terlahir, RPM itu harus tetap punya kegiatan Mas gitu. Minimal sebulan 3 kali. Itu tujuannya terbentuknya itu manajemen model atau tidak, atau emang tujuannya Om hanya untuk membuat, gue punya keinginan untuk bikin, akhirnya terrealisasikan di RPM? Sasaran utamanya adalah media. Saya harus balik ke core saya dulu lagi, ke jurnalistik, karena saya rindu ke jurnalistik. Wadahnya apa sih RPM? Akhirnya terbentuk koran fotografi. Gitu, koran fotografi saya coba masukin ke percetakan, format cetak saya dibilang sableng lah. Dalam kondisi kayak gini saya bikin versi cetak, kenapa nggak di online? Saya bilang enggak, saya mau coba dulu kan kayak gitu, karena foto biar bagaimanapun tetap harus dicetak. Kan kayak gitu. Oh kan ada ini juga, yes. Dan itu kan saya akhirnya keluar tuh www.koranfotografi.com. Lah koranfotografi.com itu apa sih? Ya perpanjangan saya, kerinduan saya untuk balik ke dunia jurnalistik. Jadi untuk sebagai pondasinya apa? Oh RPM nih pondasinya. Dia punya pohon yang namanya koran fotografi, dia punya pohon yang namanya event organizer, dia punya pohon bla bla segala macam kan kayak gitu, sampai rencana ke depan juga akan bikin sekolah untuk model kan gitu. Jadi dari usia berapa nanti saya pilih coachnya gitu, coach modelnya, dan bagaimana dia. Gini loh, model itu bisa runway di jalan di catwalk, tapi ketika pemotretan dia tuh kaku. Iya, pasti. Akan gitu. Itu kadang-kadang, bukan kadang ya, sering ya kan gitu. Oh udah model kok sering catwalk ini nih. Masuk kayak ke dunia fotografi. Mati gaya dia kan kayak gitu. Dan saya adalah salah satu fotografer yang dikenal galak sama model. Model tuh banyak yang nangis kalau dipotret sama saya, gitu. Macam. Saya tidak mau bilang bahwa siapapun Anda ketika sudah di sini itu sudah wilayah saya. Mau model, selebritis atau siapapun tokoh yang saya potret, pasti saya gunakan itu. Karena apa? Itulah profesional saya kan gitu. Anda salah gitu, akhirnya kan mau tegang deh kan gitu. Kita bikin cair dulu dan ada treatmentnya gitu untuk saya belajar dari Wes Renda dulu. Saya sempat berapa waktu saya cebur ke dunia teater dan bagaimana membuat apa ya, kita jadi nggak demam panggung kan gitu. Itu ilmu itu saya comot, itu saya tuangkan di sini gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti ya termasuk siapa yang pernah masuk ke sini tuh termasuk Daus Mini ya Om? Daus Mini. Daus Mini, terus Ginanjar ya? Ginanjar, Topik Lala, terus ada beberapa artis lain gitu. Saya bilang khusus buat Anda pemotretan di atas jam 2 malam dan atau di atas jam 12 malam, karena takutnya kan nanti dia datang, banyak warga selfie dan segala macam, dan itu bikin moodnya not comfort gitu.
Silakan tanya kepada siapapun juga. Yang kocak waktu itu, yaitu motret si Daos Mini. Daos Mini. Gue bosen ngeliat lu tuh sebagai komedian, gue pengen ngeliat lu sebagai orang yang serius kan gitu. Ya udah mulai dong, lu gimana sih lu gini. Oh pak, kan gue komedian, gue susah ngilangin ini segala macam. Gue nggak mau, gue mau ngilangin karakter itu. Gue bilang gue pengen lu tuh sebagai orang yang punya karakter gitu. Tak. Iya gue bisa ya kan kayak gitu. Jadi ya mau Ginanjar gitu. Akhirnya mereka berdua curhat tuh. Lah kita kan pelawak kayak gitu, masa muka serius kan gimana kan kayak gitu. Udah ikutin aja orangnya mau gitu kan gitu. Dan ibarat kata Komeng suruh serius ya nggak bisa kan gitu. Tapi kan saya kepengen mewujudkan sesuatu yang berbeda dari keseharian. Ya lo kalau kayak gitu lo selfie aja sama Daos Mini kan kayak gitu kan gitu kan. Hei gitu macam. Gue gak mau lu cengengesan, gue bilang gitu. Gue pengen nongolin figurnya lu yang benar-benar itu gini. Sekali dua kali gitu. Wah, gue gak mau, gue terima ini. Gak mau ini. Saya bilang sama itu Raja asisten saya, pindahin lampu, bikin karakter, bikin 3D, bikin 3 dimensi, gimana segala macam ini. Tapi kan ekspresi kan gak bisa dibohongin. Wah di situ gue ngegas kan gitu. Lu main sama kamera lu sering lu gitu macam gitu. Nah itu tadi saya mau bilang bahwa setiap model tidak melulu bahwa lu jagoan di catwalk, ketika di pemotretan lu bisa ini. Iya, wajar sih Om kalau seandainya istilah saya Om tuh marah sama model. Sekelas artis aja Om mau dimaki-maki ya kan? Iya, apalagi model ya lu siapa istilah saya kan? Yang ini aja artis yang orang juga tahu dia siapa, lu maki-maki kan? Om, apa gini Om, sorry. Pernah gak sih Om, pintu ini tuh sebenarnya terbuka lebar untuk siapapun, nggak ada batasan. Nah, yang jadi bertanya, pernah gak sih ada orang yang datang kucuk-kucuk minta dilatih, setelah dilatih mereka lupa siapa dia setelah mereka punya nama? Pernah gak? Sering atau emang sering banyak yang kayak gitu? Saya mah lakum dinukum waliyadin mas. Bagiku agamaku, bagimu agamamu kan kayak gitu. Syarat untuk jadi fotografer kan jangan baper. Oke. Setuju itu kuncinya kan gitu. Lu disuruh motret sampah gitu. Lu biasa megang fotografer yang wah di dunia glamour segala macam kan gitu. Terus tiba-tiba lu disuruh motret kegiatan orang gali sampah gitu. Kalau lu baper, nggak bakalan jadi gitu. Oh kan gue fotografer fashion, gue kan fotografer ini. Tidak ada fotografer fashion. Itu cuma bidang pembidangan yang memang lu jalani setiap hari yang menyangkut dengan hak ekonomi lu kan kayak gitu. Tapi ketika lu ngeklaim bahwa diri lu fotografer, kunci satu, fotografer gak boleh baper. Pak, fotografer nggak boleh baper. Keren tuh. Om, sorry Om, ini terakhir Om. Ada nggak sih Om keinginan Om apa yang ingin Om capai? Apalagi di masa pandemi kayak gini. Ada nggak? Atau ada keinginan Om, nih kayaknya gue belum puas nih atau gue belum dapat apa yang gue inginkan. Ada nggak Om? Keinginan saya ingin bahwa foto-foto saya bisa dinikmatin oleh para tunanetra. Oke, saya sedang kerjasama dengan print digital yang 3 dimensi. Itu saya berharap nggak usah banyak-banyak mas, 40% aja. Oh ini loh raut wajah saya, kan kayak gitu. Dan itu kebetulan dia nanya, ya saya bocorin di sini gitu. Itu lagi saya cari titik temunya kan gitu. Karena sekarang ada printer 3 dimensi ya, benar-benar. kan gitu. Nah, printer 3 dimensi itu yang akan saya manfaatkan sehingga kalau lu aja bisa membaca huruf braille kan gitu, kenapa enggak? Lu juga bisa meraba, oh ini loh saya. Tidak 100% bisa menjawab apa yang mereka harapkan kan kayak gitu. Paling tidak dia bisa menikmati sentuhan itu selain dia sendiri melakukan sentuhan itu. Yang bagi saya edan yang belum pernah saya lakukan, belum bisa saya bilang, dan itu udah ada 2 program lagi. Pasti nanti kita ketemu dengan wawancara sambil kita memotret yang edan-edan itu. Oke. Om, thank you banget udah meluangkan waktunya, walaupun sibuk ini tapi meluangkan waktu buat tetap hadir di podcast. Oh iya Om, sorry Om. Om punya IG? Ada Hendra Lesmana 2106. Itu IG saya. Om Endra Lesmana 2106. 2106. Ya.
rumah foto model? Ada rumah foto model juga IG-nya sama kan gitu, langsung disebutannya langsung rumah foto model. Nanti di sini nih, di sini. Kayak gitu. Om, thank you banget udah mau hadir dan udah mau menyempatkan waktu buat itu. Gue Yasi Olsapa pamit. Oke, thank you.